أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam video yang saya buat pada kali ini. Barusan saya sudah membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 yang menjelaskan tentang mahram. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 dijelaskan tentang mahram. Hurrimat alaikumul maitat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Jadi mahram bagi kita, dan apabila kita menyentuhnya hukum wudhu kita tidak batal. Itu siapa saja di antaranya? Yang pertama, hurrimat alaikum ummahatukum. Ibu adalah mahram karena ibu adalah yang melahirkan kita, dan haram hukumnya kita menikahi ibu kita. Apabila kita menyentuh ibu kita, maka hukum wudhu kita itu adalah tetap dan tidak batal. Lalu siapa lagi yang menjadi mahram? Wa banatukum, anak perempuan, wa akhawatukum, saudara perempuan, wa ammatukum, dan saudara perempuan dari bapak. Lalu ada wa khalatukum, saudara-saudara perempuan dari ibu. Jadi paman ataupun bibi itu hukumnya adalah mahram. Paman tidak boleh menikahi ponakannya. Begitupun juga ponakannya tidak boleh menikahi pamannya sendiri. Karena apa? Hukumnya mahram. Apabila hukumnya mahram adalah haram untuk dinikahi. Karena dinamakan mahram di dalam kitab Mabadiul Fiqhiyah, huwa ma harumat nikahuha. Orang yang haram dinikahi oleh kita sendiri. Selain itu ada siapa juga? Selain itu ada wabanatul ahi, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Keponakan kita tidak boleh kita nikahi. Wabanatul ukhti, dan keponakan perempuan kita juga tidak boleh kita nikahi. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Dan selanjutnya siapa? Dan selanjutnya adalah orang yang menyusui kita waktu kecil. Kalau orang tersebut bukan ibu dari ibu kita sendiri, maksudnya ibu dari darah daging kita, umpama kita waktu kecil disusui oleh orang lain, atau kita meminta susu kepada orang lain, karena pada saat ini
orang menghibahkan air susunya itu sudah biasa dan banyak dilakukan orang-orang pada saat ini. Nah, itu perlu kita pertimbangkan pada zaman kontemporer saat ini, bahwasanya kita sebagai umat muslim tidak boleh menikahi ardhanakum. Kita tidak boleh menikahi saudara sesusuan atau ibu susuan, itu tidak boleh. Nah, wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara kita dari persesusuan. Wa ummahatu nisaikum, dan mertua. Mertua hukumnya adalah mahram. Sebelum saya menjelaskan kepada mertua, saya akan menjelaskan tentang pembagian mahram terlebih dahulu. Mahram di sini ada dua macam, yakni ada mahram ta'bid, lalu ada mahram ghairu ta'bid. Apa yang dimaksudkan dengan mahram ta'bid? Mahram ta'bid itu adalah mahram yang selamanya. Jadi orang tersebut tidak boleh kita nikahi selamanya sampai akhir hayat kita, otomatis kita tidak boleh mencintai orang tersebut. Nah, mahram ta'bid tadi sudah saya jelaskan dari awal, dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, paman perempuan, paman dari saudara, paman dari bapak kita, paman dari ibu kita, atau bibi dari ibu kita, atau bibi dari paman kita, itu tidak boleh. Hukumnya adalah mahram ta'bid, banatul ukhti, dan apabila kita mempunyai ponakan itu juga tidak diperbolehkan, itu termasuk dari mahram ta'bid. Lalu yang banyak orang tidak ketahui, apakah mertua itu termasuk dari mahram ta'bid atau ghairu ta'bid? Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya hukum kita kepada mertua itu adalah mahram ta'bid, maaf. Jadi hukum menantu dengan mertua adalah mahram ta'bid. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, semisal ada orang laki-laki dan perempuan menikah, otomatis sang laki-laki dengan mertuanya dia menjadi mahram ta'bid, begitu juga sebaliknya. Lalu bagaimana ketika mereka bercerai? Nah, ketika mereka berdua bercerai, maka hukum mahramnya tetap. Hukum mahramnya tetap, yakni tetap mahram ta'bid. Meskipun ada perceraian di antara dua laki-laki dan perempuan, namanya mertua tetaplah menjadi mahram selamanya dan tidak boleh kita nikahi. Jadi jangan sampai kita terjebak kepada situasi yang memang situasi tersebut membuat kita salah untuk mencintai orang. Salah satunya yaitu mencintai mahram atau orang-orang yang haram kita nikahi. Selain itu ada siapa lagi? Kalau contoh dari mahram ghairu ta'bid, saya akan beri contoh yaitu ipar. Jadi kalau kita mempunyai saudara ipar, itu namanya mahram ghairu ta'bid. Hukum mahram ghairu ta'bid itu seperti ini. Apabila kita menikahi dia, itu haram karena kita mahram dengannya. Lah, bagaimana ketika hukum wudu? Nah, kalau hukum wudu itu tetap, maksudnya hukum wudu. Hukum wudu antara mahram ghairu ta'bid itu sama hukumnya dengan ajnabiyah. Jadi tetap batal wudunya, cuman poinnya hanya satu, yakni kita haram menikahinya. Nah, karena hukum mahramnya adalah ghairu ta'bid, tidak selamanya. Lalu bagaimana ketika kita bercerai dengan istri kita, lalu setelah itu kita mau menikahi kakaknya atau adiknya, itu boleh-boleh saja. Karena hukum mahramnya mahram ghairu ta'bid, tidak selamanya. Jadi mahram ghairu ta'bid itu
terikat oleh sebuah ikatan, yakni salah satunya ikatan akdun nikah antara suami dan istri, maka hukum mahram ghairu ta'bid kepada iparnya terjadilah di situ. Oke, mungkin sekian video saya kali ini. Semoga menjadi video yang bermanfaat kepada sahabat studi Islam yang ada di luaran sana. Mari kita terus belajar untuk mengembangkan Islam di Indonesia dan di dunia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.